Azizul Ghafur alladzi mulkus samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati ilan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qala Allah fil Qur'an Karim wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Jajah bin Kapang, Bapak Saiful Fanigoro dan keluarga sebagai sahibul bait, dan juga semua yang bisa hadir pada hari ini. Marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di momen yang penting ini kita masih dapat izin oleh Allah untuk bisa dipertemukan mengenang Ananda Tong almarhum Tommy Utomono yang wafat kemarin secara mendadak, sudah 40 hari yang lalu. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan semua perjalanan dan pengorbanan hidupnya sebagai amalan soleh di sisi Allah, dan diberikan keluarga yang ditinggalkannya bisa menjalankan, bisa meneruskan apa yang sudah beliau rintis selama hidupnya. Kemudian juga Ibu Hajah Meningsih sebagai sesepuh kita yang paling sepuh di antara kita, sudah 77 tahun pada hari ini. Semoga dengan panjangnya usia senantiasa terhapus segala dosa-dosanya. Dan semua penderitaan sakitnya yang udah 2-3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mudah-mudahan ini akan menjadi penghapus dosa. Amin ya Allah. Dan apa yang beliau alami dalam hidupnya ini adalah merupakan sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia terlahir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupannya adalah untuk menguji kita semua, siapa yang paling baik amalnya. Jadi ketika ditimpa musibah atau sakit atau apapun, dijadikanlah sebagai kifarah, penghapus dari kesalahan dosa, karena manusia tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Oleh karena itu kita harus senantiasa husnuzon, percaya bahwa itu dibalik semuanya itu ada hikmah dan ada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita Rasulullah. Semoga kita istiqomah bisa melakukan apa kewajiban-kewajiban kita selama hidupnya. Demikian juga tidak lupa almarhum Bapak Abu Khori Haji Muhsin Haji Husain yang telah wafat 13 tahun yang lalu. Ini momennya memang bersamaan antara ibu ulang tahun atau 40 tahun dan ibu 13 tahun. Pak Buhari 13 tahun yang lalu. Nah, jadi mudah-mudahan ini semua menjadi perjalanan hidup kita, bahwa kita semua juga meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang hidup selamanya, tidak ada yang sehat selamanya. Makanya kita selalu membacakan surah Yasin. Surah Yasin untuk selalu mengingatkan, tadi oleh Kak Yani sudah dibacakan surah Yasin bersama-sama dengan makna bahwa subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan kita ini berpasangan. Jadi ada suami istri, ada kakak, ada adik, ada sehat, adalah berpasangan. Jadi oleh karena itu tidak bisa kita menolak ketentuan Allah. Tidak selamanya sehat, tidak juga selamanya sakit. Kita memohon semoga juga saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, Bapak Adi Poharso tahun ini, dan juga Ibu Supelti, mudah-mudahan diberikan sehat. Kita bikin YouTuber nanti di Arab di sana ya, bikin YouTube. Oh nggak boleh ya. Untuk perjalanan sendiri aja kita direkam apa yang dilakukan selama di sana. Semoga
menjadi hikmah yang besar. Kemudian juga momen kita, karena kita keluarga besar, tadi Ibu Hajah Aktif Suharti ini selalu mengingatkan untuk persatuan, kesatuan, kekeluargaan keluarga kita, terutama menjaga silaturahim. Allah berfirman, nanti Mas Endro bisa baca di dalam surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 1. Mas Endro mau baca apa enggak? Ini Pak Ade bawa Qurannya sih. Ya. Ada di situ. Oh, di HP ada. Di surah An-Nisa ayat 1. Artinya dong kita. Allah artinya dulu boleh. Kalau Arabnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di surah An-Nisa, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, udah ketemu ayat apa Pak Andre? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mas Endro mau baca artinya? Ini pakai ini Pak. Arabnya boleh. Ya, kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahasa Indonesianya, ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yaitu Nabi Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan, yaitu Nabi Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, jadi tadi Pak Haji Endro Utomo yang pergi haji kemarin sudah menyatakan bahwa silaturahim ini adalah penting, sudah wajib, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi pasti kehidupan kita ini adalah makhluk sosial. Jadi Allah mengingatkan ya ayyuhan nas ittaqu, bertakwalah kepada Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita berasal dari orang tua yang sama. Tadinya Bapak Jaja bin Kapang. Kemudian beliau mendapat pasangan Ibu Aminah. Kemudian melahirkan putra-putrinya sebanyak 11 orang. Laki-laki 5, perempuan 6. Sekarang laki-lakinya udah tinggal 2, yaitu Mas Umreno jadi komandan sekarang, Umreno sama Om Dipo. Jadi jenisnya ya, jadi akhirnya kemudian lahirlah anak-anak cucu kita, rijalan katsira wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita adalah menjaga silaturahim. Jadi Ibu Haji Aktif, ternyata silaturahim ini wajib ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Dan bila perlu, kalau ada yang mau menyusun susunan keluarga dari mulai sekarang, sudah bisa dibikin. Bapak Haji Jaja bin Kapang dengan Ibu Haji Aminah, anaknya berapa, kemudian mantunya berapa, kemudian cucunya berapa. Tolong itu ditulis semua itu ya. Karena silsilah. Kemarin kan Tante Ida sedang menyusun silsilah. Kita juga begitu. Karena nanti Umreno sebentar lagi cucunya banyak ya. Sudah pada nikah insya Allah ya. Tanpa diberitahu nanti susah. Nanti diwawat cucunya banyak lagi nanti. Nah jadi kita tanpa mengenal keluarga kita sendiri susah sebenarnya. Nah, jadi oleh karena itu dari awal mesti ada yang ditunjuk sebagai juru tulis yang mencatat tentang silsilah ya. Jadi jangan ngandelin Mbak Ais, kesian Mbak Ais juga segala sesuatu banyak kesibukannya kan itu. Jadi tolong Mas Endro, barangkali Mas Endro sebagai karong, ketua rombongan dulu kemarin. Artinya ditunjuk siapa yang kira-kira bisa menulis tentang silsilah. Ya, jadi semua ditulis keluarga kita supaya jangan sampai kelewatan.
Karena nanti Mbak Sekar kalau udah jadi Mbak ya, dia bingung siapa saya nih, semana lagi saudara-saudara ayah ya. Banyak ini urusannya. Mungkin kita yang sudah sepuh-sepuh udah dipanggil oleh Allah, sudah kembali kepada Allah. Nah, jadi silaturahmi ini adalah penting. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalau mengawasi setiap orang. Jadi gerak-gerik kita itu diawasi. Makanya kalau kita bersilaturahim, hendaklah kita menyadari untuk tidak menimbulkan friksi, menimbulkan gesekan. Karena manusia itu seringkali timbul sesuatu yang menjadikan gesekan, perbedaan pendapat. Jadi manusia Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, ini setiap orang memiliki visi, misi, dan kebiasaan. Karena itu memang Allah sudah ciptakan manusia, ciptakannya manusia itu memiliki perbedaan. Titik jari kita keluarga mungkin sudah jadi berapa tuh, dari anak ke cucu sama mantu sudah bisa 50-an kurang lebih daripada 50-an kalau dihitung. Nah, ini yang 50 lebih ini titik jarinya berbeda, kadar kehidupannya, umurnya berbeda, kemudian kehidupannya, keahliannya, kemampuannya juga berbeda. Jadi Allah fadala ba'dakum ala ba'din fi rizki. Allah mengingatkan, Allah lebihkan yang satu dengan yang lain di dalam masalah rizki. Jadi rizki kita berbeda-beda. Jadi jangan sampai timbul rasa dengki, iri hati. Kok dia ini, kok dia begitu, kok dia dapat warisan, kok saya nggak dapat warisan, seperti gitu. Nah, jadi oleh karena itu jagalah silaturahim kita. Ini yang sangat berat. Jadi Ibu aktif mengingatkan supaya jangan sampai silaturahim kita terpecah. Silaturahim ini terpecah dikarenakan apa? Hanya masalah materi, masalah kehidupan. Padahal materi tidak pernah kita bawa. Yang kita makan adalah sekedar kebutuhan kita. Selebihnya kita tinggalkan. Nah, jadi oleh karena itu nikmatilah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya kita mensyukuri. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah senantiasa berbeda-beda pendapat. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 8. Surah Az-Zariyat ada nggak Mas Endro di situ? Surah 51. 51, belum ayat ke-8. Ya, pasti ya gitu. Baca. Innakum lafi qaulin muttaqin. Oh, nomor itu yang ke-8 ya. Yang ke-7-nya? Yang ke ayat yang ketiga sebelumnya? Mukhtalif. Mukhtalif ya. Artinya aja Mas Andra yang ke-8 tadi. Kami juga kedengaran. Surat ke-8, inakum lafi qaulin mukhtalif. Artinya mukhtalif. Artinya sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Jadi surah Az-Zariyat surah 51 ayat 8. Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda pendapat. Kita sama-sama rambut ada yang tengkaran, perpecahan, permusuhan. Karena Allah sudah ciptakan semua itu ada yang dilebihkan satu dengan yang lain. Nah, jadi manusia itu harus menyadari bahwa kita berbeda-beda pendapat, tidak pernah ada yang sama. Seperti nanti Dipo sama Tante Betty pergi haji. Itu pergi haji, sholat di sana itu berbeda-beda. Ada yang tangannya ke bawah, ada yang tangannya sambil pegangin HP, sambil apa. Itu sambil tawaf, itu mereka itu biasa. Tapi tidak pernah ribut ya. Dan kita tidak perlu usil, kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Karena di situ ada berbagai macam sekte yang banyak. Jadi Allah mengingatkan bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 72 golongan. Kita bisa bayangin. Mazhabnya ada 4, belum wali-wali, belum segala macam yang mereka sama-sama memiliki jamaah ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Ahmadiyah.
ada. Tapi sholatnya sama, dalam arti bahwa kiblatnya sama. Nah, jadi disinilah bahwa Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan perbedaan itu pasti ada. Nah, jadi dalam kehidupan inilah yang harus kita jaga, bahwa kita harus menjaga silaturahim ini, karena silaturahim ini di dalam hadis menyebutkan siapa yang menjaga silaturahim maka dia akan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya, misalnya kan gitu. Jadi artinya kenapa dipanjangkan umur? Ya alhamdulillah, seperti ibu udah 77 tahun ya. Nah, gitu. Jadi ini yang paling sepuh di antara kita. Dan juga dimurahkan rezeki. Ini rezeki banyak banget ini yang pada bawa-bawa masing-masing ngumpul. Nah, jadi makanya sambil dimakan, umurnya sambil dimakan kue-kuenya. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa ini adalah rezeki dari Allah, supaya kita selalu menjaga kebersamaan kita. Jadi sehingga kita tidak pernah berselisih pendapat satu dengan yang lain. Dalam kita melaksanakan kehidupan ini, itu kita harus selalu banyak bersyukur. Bersyukur karena tidak semua orang bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat ya. Jadi kita kondisi apapun yang kita alami sekarang, maka kita harus syukuri. Syukuri di sini berarti tujuan hidup kita. Jadi Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk bersyukur. Dalam surah Al-Nahl ya, surah 16. Surah 16 Allah mengingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Faja'ala lakumus sam'a wal sesuatu apapun. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, la'alakum tashkurun. Surah 16 sudah ketemu Mas Andro? An-Nahl. Ya. Ayatnya Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi ayatnya 78 Mas Endro. 78. Artinya aja boleh. Apa mau Arabnya dulu boleh? Akhrajuhum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus samaa'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, jadi tujuan hidup kita ini sebetulnya untuk bersyukur. Jadi kalau orang bertanya kenapa kita harus bersyukur, jadi artinya bahwa Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, modal hidup, pendengaran, penglihatan dan hati. Bisa sekolah S1, S2, S3 ya. Mas Endro sebentar lagi masuk S3 insya Allah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini karena ada pendengaran, penglihatan dan hati, itulah modalnya. Sehingga inilah setiap orang harus selalu mensyukuri. Syukur dalam arti bahwa kita merasakan ini semua adalah titipan dari Allah ya. Titipan di dalam hidup kita. Jadi supaya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau bertanya kenapa kita harus bersyukur, itu adalah kodrat, itu adalah takdir, itu adalah perintah dari Allah. Jadi manusia terlahir ini sebetulnya untuk bersyukur. Itu termasuk kita dalam hidup kita ini harus bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur, berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri, kan gitu. Jadi oleh karena itu kebencian Allah sangat besar kepada kita daripada kebencian kita kepada diri sendiri. Kita terdapat di dalam surah Al-Ghafir, surah 40 Mas Endro. Surah 40, surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min ya. Jadi Allah sangat membenci kepada orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang kufur
akan diseru oleh malaikat pada hari kiamat. Sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencian kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Jadi sebetulnya orang yang kufur kepada nikmat Allah, kebencian Allah itu begitu besar. Jadi kita sekarang mungkin siapa yang benci kepada diri sendiri, berarti nggak benci kepada diri sendiri, enggak kan? Nah, gitu. Amin, alhamdulillah. Tapi pada hari kiamat banyak orang yang membenci dirinya. Kenapa saya nggak milih si Anu menjadi pasangan hidup saya? Kenapa saya menjadi orang susah ya? Kenapa saya tidak mendapatkan sesuatu keriduan daripada Allah? Jadi orang kafir itu Allah sangat benci ya. Jadi Allah sangat benci kepada dia, lebih benci daripada. Jadi pada hari kiamat itu orang banyak yang benci kepada dirinya ya. Kenapa saya tidak beramal ya? Kenapa saya tidak berbuat kebaikan? Menyesal, sangat menyesal. Kenapa begini dan kenapa begitu? Nah, jadi karena di sana udah nggak bisa balik lagi. Nah, kebencian Allah lebih besar daripada kebencian kita kepada diri sendiri. Karena apa? Karena dia ingkar. Sudah dikasih nafas, sudah dikasih rezeki, sudah dikasih hidup, sudah dikasih kenikmatan, sudah dikasih mantu punya anak, kita jadi punya cucu dan sebagainya. Tapi nggak ada syukur-syukurnya gitu. Nah, itu betulnya. Masih kurang terus itu ya. Makanya orang ingkar kepada Allah itu sangat dibenci oleh Allah. Sekarang kita napas misalnya kan, napas aja kalau kita ke rumah sakit pakai oksigen ya tentu itu ya, berapa biaya yang harus kita pakai. Tapi sekarang udah napas sana sini, malahan udaranya dirusak dengan asap rokok itu ya. Itu berbuat jolim sebenarnya. Udara yang baik-baik dicampur asap rokok, jadi penyakit akhirnya gitu ya, walaupun suatu kenikmatan. Jadi oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak mensyukuri pemberian Allah, sehingga artinya penyakit dibikin sendiri karena kerusakan paru-paru, jantung dan sebagainya. Tapi mohon maaf ini jangan ngomong-ngomong ya, tapi harus disampaikan. Karena Pak D juga perokok juga dulu. Tapi sebelum pensiun udah berhenti ya. Umur 40, 50 udah selesai. Nah, jadi akhirnya jadi kesalahan ini sebenarnya kesalahan Pak D sendiri. Karena nyontoin yang nggak beres gitu ya. Akhirnya terbawa oleh anak-anaknya. Mestinya ya tolong kalau usia 40, 50, berapa 60 berhenti aja lah, berhenti ya. Sebab itu perbuatan jolim yang merusak udara. Sudah merusak udara, apalagi mungkin ya Mas Endro ya, ibu dokter kan ada ibu dokter sekarang udah 2 ibu dokternya ya. Jadi pasti orangnya sangat steril. Jadi kalau lihat di rumah masih ada asap rokok, ini dokter marah nggak kira-kira? Dokter sangat marah ya, karena terjadi pencemaran. Jadi perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, jadi kembali lagi bahwa bersyukur ini adalah sudah kodrat takdir setiap. Surah Al-Hujurat Mas Endro, surah 49. Ini mudah-mudahan Mas Endro nanti nerusin Pak Dewi. Kembali dan nungguin. Kemarin sudah jadi karom, kepala ketua rombongan. Jadi oleh karena itu Mas Endro harus tampil ya sebenarnya, menggantikan. Dilihatin ke atas Mas Endro itu. Ke atas habis itu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Mereka jadi pergi dia ngomongin rokok.
Ada di depan. Jangan tersinggung boleh. Oh, ya. Duduk dulu, masuk ya. Nah, 13 ada yang itu ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah jadikan dari kedua itu adalah syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Lita'arafu. Nah, jadi lita'arafu itu adalah kita saling mengenal satu dengan yang lain, tidak bermusuhan. Nah, jadi artinya bahwa inna akramakum wa atqakum. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi suku berbangsa-bangsa ya, ada suku Sunda, suku Jawa, suku semua bersatu, ada Manado, ada Gorontalo. Ini semua adalah di dalam rangka Allah menciptakan. Tapi mereka diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Sebab yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi hidup memang harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah supaya kita bisa memelihara silaturahim. Nah, jadi sangat penting silaturahim ini. Nah, jadi oleh karena itu kita harus di makanan itu ya. jadi menganjurkan bagi yang usianya udah 60-70 ya kalau bisa puasa Daud bolehlah misalnya kan, atau perbanyak puasa. Jadi, tapi bukan promosi, bukan. Tapi hanya menganjurkan supaya kita ini bisa terkontrol dalam makanan. Jadi yaumal insan, setiap manusia itu ila ta'amik, harus memperhatikan makanannya. Jadi kembali bahwa hidup kita ini sebetulnya dipandu oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai way of life, jalan hidup kita, dan senantiasa memberikan huda linas, petunjuk kepada manusia supaya manusia itu jangan keluar. Jadi yang pertama, pertama itu adalah food. Sekarang begitu banyak makanan ya. Kalau kita lihat makanan, Masya Allah banyak banget model-modelnya ya. Ada gohyong lah, ada apa. Pola pikir kita, nah melihat misalnya selebriti, melihat sesuatu yang indah-indah, melihat sesuatu yang bukan pandangannya. Makanya Ibu Hajah Aktif Suhartini sekarang semakin pada apa ya, cadarnya hanya kelihatan hanya matanya doang. Karena alhamdulillah itu udah sesuatu contoh yang baik. Di dalam surah An-Nur kan hendaklah seorang laki-laki menjaga pandangannya kan gitu ya. Wah, Yudi. Kemudian juga perempuan mukminat, jagalah pandangannya. Jangan selalu melihat larak-lirik yang bukan harus kita lihat kan gitu ya. Nah, jadi masalah film ini sangat berbahaya karena kita melihat semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian film, kemudian yang ketiga adalah karena kita tidak bisa mengikuti yang gitu ya. Jadi kita jangan memaksakan diri. Boleh kita berupaya, tapi jangan memaksakan. Akhirnya kita melakukan perbuatan penipuan. Kita melihat ojol, bukan ojol, apa tadi ya? Pinjol. Masih ojol jadi. Jadi pinjol. Kemudian sekarang pinjol ya. Yang sedang tren sekarang ini adalah namanya judi online. Ya. Jadi sekarang cukup dengan HP saja bisa melakukan judi. Makanya alhamdulillah Pak De HP-nya udah jadul, jadi jarang dipakai lagi sekarang. Ya. Sebenarnya ya udah diam aja. Cuman jadi nggak ada suaranya, kontennya juga jarang ngebel, jarang ada telepon masuk. Karena ke HP jadul masuk kan gitu ya Bu Betty ya. Nah jadi itu. Jadi
Papa mau ini tawarin deh Papa mau. Cuma sekarang kalau udah usia jadi udah kurang kurang minat lagi. Yang penting takut kepada Allah kan gitu ya. Tapi nafsu saya sebagai manusia yang normal, Mas Hendro lihat yang bahenol seneng kan, lihat yang cantik-cantik seneng kan ya. Terus terang semua bisa seneng karena itu nama manusiawi ya. Yudi apalagi di Dubai lihat macam-macam ya. Jadi itu pasti. Tapi jangan sampai akhirnya ngelamun gitu loh Mas Hendro, mojok terus ngelamun, itu nggak boleh itu ya. Papa bandel. Terus akhirnya menghayal macam-macam, itu nggak boleh. Jadi wama ubariu nafsi. Jadi Nabi Mas Endo tahu dia harus menundukkan mata. Iya, jangan istighfar matanya melotot ya Kang Le. Menjaga pandangan. Tapi kalau nggak kedip nggak apa-apa. Kalau ngelihat kalau selintasan sih ngelihat nggak apa-apa. Wah cantik nian bener. Tapi jangan kemudian ditelak lagi, dilihat lagi. Nggak boleh. Dijelasin lagi, ini nggak boleh. Iya. Ditahan supaya Sekilas aja itu adalah dicekik lihat yang cantik. Sekilas tapi ya. Begitu. Tapi kalau kita mendeleng lagi, melihat lagi, ngulang lagi, nah itu akhirnya. Astagfirullahaladzim. Nah jadi oleh karena itu, jadi jangan dibaca astagfirullahaladzim tapi jarinya dijarang gitu kan gitu ya. Jadi tidak tertutup. Jadi itu sebetulnya bahwa itulah film. Jadi tadi saya disebutkan food, kemudian yang ketiga adalah friksi ya, yang keempat ya food, film, kemudian friksi, kemudian kita menimbulkan bahwa hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi friksi itu timbul gesekan, timbul permusuhan. Nah jadi karena adanya kecemburuan, food, film, finance, kemudian friksi, nah itu yang akan menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Nah barangkali dari ayat-ayat itu sementara kita mengingatkan bahwa silaturahmi itu sangat penting. Kenapa kita berselisih di dalam kehidupan? Karena masalah finance, masalah penghasilan. Oh, dia kaya, saya nggak level, saya nggak mau. Misalkan, jadi timbul rasa minder di dalam diri kita. Mestinya ya kita rezeki masing-masing kan sudah Allah lebihkan, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi jangan yang lebih merasa bangga dengan kelebihan, yang kekurangan merasa kecil hati dalam kekurangan. Nah itu barangkali karena kita sudah azan, sementara kita tutup. Nanti apa mau diterusin apa? Iya terusin. Ya berubah. Jadi itu barangkali kesimpulannya yang pertama yang sebagaimana dianjurkan oleh Ibu Hajah Aktif Suhartini, jagalah silaturahim, jaga kebersamaan. Bahwa ayah dan yang bagi jalali wajhika karim wa adimi sultani. Ya Allah, kami berkumpul pada hari ini dalam rangka mensyukuri nikmat yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahim satu dengan yang lain. Ampunilah kesalahan saudara-saudara kami yang sudah kembali ke hadirat-Mu. Terimalah amal ibadahnya. Jadikanlah perjalanan hidupnya yang menjadikan ladang pahala di sisi-Mu ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, Ibu Muningsih. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kembali, kekuatan kembali, semangat hidup. Kemudian Mbak Upi berikan kekuatan, kemampuan untuk mandiri, untuk melakukan hal-hal yang bermakna selagi hayat di kandung badan ya Allah. Jangan biarkan mereka berputus asa dengan sesuatu yang Allah berikan ujian kepadanya ya Allah. Berikanlah kepada kami rasa ukhuwah, kebersamaan, silaturahim kami. Dan satu dengan yang lain kami akan menjaganya, kami akan melakukan hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Karena khairunas alladzi anfa'u linas, sebaik-baik manusia adalah orang yang ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa kita semua mungkin kita akan sholat bersama, yang laki-laki untuk sholat di masjid,